Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aisyah menatap bayangan dirinya di cermin besar yang berlapis emas. Gaun pengantin putih gading yang melekat di tubuhnya terasa begitu asing, seolah ia sedang memerankan peran yang bukan miliknya. Di luar kamar, lantunan doa dan musik Arab bergema, mengiringi pesta pernikahan yang mewah. Namun di dalam hatinya, hanya ada gelisah dan tanda tanya. Bagaimana mungkin aku, seorang gadis sederhana dari Indonesia, kini menjadi istri dari 4 pria Arab kaya raya? Langkah-langkah kecil membawanya keluar menuju aula besar. Cahaya lampu kristal memantul indah, menambah kesan megah pada ruangan. Semua mata tertuju padanya, para tamu undangan berdecak kagum, bahkan sebagian berbisik penuh iri. Namun, bagi Aisyah, setiap tatapan itu seperti belati yang menusuk. Ia merasa terjebak dalam takdir yang dipaksakan, bukan kisah cinta yang diimpikan seorang gadis muda. 4 pria berdiri di hadapannya, gagah dengan jubah putih berhiaskan sulaman emas. Mereka adalah saudara kandung dari keluarga bangsawan. Sorot mata mereka berbeda-beda, yang satu teduh, yang lain tajam, sisanya penuh misteri. Aisyah hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap balik. Ia merasa seperti burung kecil yang dipaksa masuk ke dalam sangkar emas, indah dipandang, namun tanpa kebebasan. Suara lantang pemimpin keluarga itu mengumandangkan ijab kabul, disambut gema takbir dan tepuk tangan meriah. Hati Aisyah mencelos, air matanya hampir jatuh, tapi segera ia tahan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika ini jalanku, tunjukkan hikmahnya. Jika ini cobaan, jangan biarkan aku hancur di dalamnya, doanya lirih di dalam hati. Malam semakin larut, pesta usai, dan satu demi satu para tamu beranjak pulang. Aisyah kemudian diarahkan menuju kamar pengantin yang megah, dipenuhi bunga mawar merah dan harum gaharu yang menusuk hidung. Langkahnya kian berat, dada berdegup kencang. Semua cerita yang pernah ia dengar tentang malam pertama, kini menghantui pikirannya. Ia mencoba menyiapkan diri untuk menerima salah satu dari 4 suaminya. Namun ketika pintu kamar ditutup rapat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di hadapan Aisyah, bukan salah satu dari ke-4 pria itu yang menunggunya, melainkan seorang wanita Arab cantik bergaun putih, duduk anggun di tepi ranjang dengan senyum misterius. Seketika seluruh tubuh Aisyah gemetar, napasnya tercekat, dan pikirannya dipenuhi satu pertanyaan besar, apa sebenarnya yang sedang terjadi padaku? Pagi itu, setelah malam yang penuh kebingungan dan air mata, Aisyah terbangun dengan perasaan campur aduk. Bayangan Laila yang menemaninya semalam masih melekat kuat di benaknya. Ia tak tahu harus merasa lega atau justru tersinggung, karena suami-suaminya seakan tidak menganggapnya cukup berharga untuk dipeluk pada malam pertamanya. Namun, di balik luka hatinya, ada rasa kagum pada Laila yang begitu lembut dan penuh ketulusan. Ketika Aisyah keluar dari kamarnya, ia mendapati ke-4 pria Arab itu berdiri menunggu. Suasana begitu hening, hanya suara deru angin padang pasir yang masuk melalui jendela istana megah itu. Mereka menatap Aisyah dengan penuh arti, seakan-akan menimbang bagaimana sikapnya setelah ujian semalam. Jantung Aisyah kembali berdegup kencang, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah dirinya sedang dipermainkan, atau ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Salah satu dari mereka, pria tertua yang bernama Zaid, akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat dan penuh wibawa, ia berkata, Aisyah, engkau telah melalui malam pertama dengan cara yang berbeda. Kami tahu itu menyakitkan, tetapi justru disitulah kami ingin melihat keberanianmu. Tradisi keluarga kami bukan hanya menguji tubuh, tetapi juga jiwa. Kata-kata itu menancap dalam dada Aisyah, membuatnya ingin menangis namun juga ingin berteriak marah. Aisyah mencoba menahan gejolak perasaannya. Ia menunduk, lalu menjawab dengan suara bergetar, aku datang ke sini bukan untuk diuji seperti barang dagangan. Aku menikah karena aku percaya pada takdir.
Jika kalian benar-benar menghormatiku, maka perlakukan aku dengan kejujuran, bukan dengan permainan yang membingungkan." Kalimat itu membuat ruangan seketika sunyi. Keempat pria itu saling pandang, seolah tak menyangka keberanian Aisyah mengucapkan hal tersebut. Tiba-tiba, Laila muncul dari balik pintu, membawa nampan berisi minuman. Ia menatap Aisyah dengan senyum hangat, seolah ingin memberikan kekuatan. "Engkau telah berkata dengan hati yang murni," ujarnya lembut. "Dan itu lebih berharga daripada sekadar ketaatan buta. Percayalah, malam semalam hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupmu selamanya." Kata-kata Laila itu menegaskan bahwa ujian Aisyah baru saja dimulai, dan sesuatu yang lebih besar tengah menantinya di depan. Pagi itu, Aisyah berjalan keluar dari kamar dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya bengkak, namun ada tekad baru yang tumbuh dalam dirinya. Laila yang semalaman menemaninya kini menghilang entah kemana, meninggalkan hanya aroma parfum mawar yang samar. Saat Aisyah menuruni tangga istana, ia mendapati keempat suaminya sudah menunggu di ruang utama. Mereka berdiri gagah, seakan sedang menilai hasil ujian yang baru saja ia jalani. Zaid, si sulung, menatap Aisyah dengan sorot mata tajam. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya mengamati dengan dingin. Sementara Umar, sang adik kedua, justru mendekat dengan senyum hangat. "Engkau tampak lebih kuat dari semalam," katanya lirih. Kalimat sederhana itu membuat dada Aisyah bergetar, entah karena tersentuh atau karena semakin bingung dengan sikap yang bertolak belakang dari para pria itu. Namun kejutan terbesar datang dari pria ketiga, Khalid. Ia menatap Aisyah lama, lalu melangkah maju hingga jarak mereka begitu dekat. Tatapannya tidak sama seperti yang lain, bukan hanya penilaian, bukan sekadar ujian, melainkan ada perasaan yang dalam, seolah-olah ia sedang melihat wanita yang benar-benar diinginkannya. "Aisyah," ucapnya dengan suara rendah namun bergetar, "kau berbeda dari yang lain. Aku tidak peduli pada tradisi, bagiku, kau adalah pilihan hatiku." Suasana ruangan seketika berubah tegang. Zaid langsung menoleh dengan tatapan marah, Umar terdiam kaku, sementara yang bungsu, Fayat, hanya menghela napas panjang. Aisyah berdiri terpaku, dadanya sesak. Perasaan Khalid yang tiba-tiba diungkapkan itu membuatnya makin terjebak dalam pusaran yang rumit. Ia baru saja menerima kenyataan bahwa malam pertamanya hanyalah ujian, kini ia harus menghadapi kenyataan lain, salah satu suaminya ternyata sungguh jatuh cinta padanya. Aisyah memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku bahkan belum memahami mereka, tapi kini satu demi satu hatiku dipaksa memilih jalan yang tidak aku mengerti." Hening panjang menyelimuti ruangan, sebelum akhirnya Aisyah membuka mata dan berkata dengan suara bergetar, "Jika kalian ingin hatiku, maka berhentilah mempermainkan jiwaku. Aku manusia, bukan sekadar istri dalam tradisi kalian." Kata-kata itu membuat seluruh istana seakan membeku, menandai awal konflik besar yang akan mengguncang semuanya. Sejak pengakuan Khalid, suasana di dalam istana tidak pernah sama lagi. Tatapan dingin Zaid semakin sering mengarah padanya, Umar menjadi jauh lebih berhati-hati, dan Fayat hanya diam 1000 bahasa, seolah menyembunyikan sesuatu. Aisyah merasa dirinya bukan hanya seorang istri, melainkan api kecil yang memicu bara dalam hubungan persaudaraan mereka. Setiap langkahnya kini dipenuhi ketegangan, seakan-akan semua orang menunggu ia membuat pilihan. Zaid, sebagai saudara tertua, merasa wibawanya tercabik. Suatu malam, ia menghampiri Aisyah di taman istana, di bawah langit yang dipenuhi bintang. Dengan suara tegas ia berkata, "Ingat, Aisyah, engkau menikah dengan kami karena tradisi. Jangan biarkan perasaan pribadi merusak kehormatan keluarga ini. Khalid hanya terbawa emosi, dan aku tidak akan membiarkanmu memperlemah ikatan darah kami." Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam, hatinya campur aduk antara marah dan takut. Namun, keesokan harinya Umar justru mendekatinya dengan kelembutan yang berbeda. "Aku tahu kau bingung," bisiknya saat mereka bertemu di lorong panjang istana. "Tapi percayalah, tidak semua dari kami ingin kau menderita.
Jika aku bisa, aku hanya ingin melihatmu bahagia, tanpa harus memilih salah satu dari kami. Mata Umar penuh ketulusan, membuat hati Aisyah semakin goyah. Bagaimana mungkin ia bisa tetap tegar ketika satu demi satu pria itu menunjukkan sisi manusiawinya. Sementara itu, Khalid tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Setiap kali Aisyah hadir, ia selalu menatapnya dengan penuh cinta, tanpa peduli amarah Zaid atau kecanggungan Umar. Bahkan di hadapan keluarga, ia berkata lantang, "Aku tidak akan menyerah." Aisyah bukan sekadar bagian dari tradisi, dia adalah takdirku. Pernyataan itu semakin memperkeruh suasana, membuat istana megah itu seperti medan perang yang tak kasat mata. Aisyah akhirnya tak tahan lagi. Malam itu ia menangis sendirian di kamarnya, merasakan beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ya Allah, aku hanya seorang wanita biasa. Kenapa aku harus menanggung perseteruan besar ini? Aku tidak ingin menjadi penyebab kehancuran sebuah keluarga, tapi aku juga tidak bisa menolak hati yang mulai bergetar. Doanya pecah bersama air mata, sementara jauh di sudut istana, Laila yang misterius itu memperhatikan dari balik bayangan, seolah mengetahui bahwa badai besar baru saja dimulai. Malam itu, ketika istana diliputi ketegangan yang tak kunjung reda, Laila akhirnya muncul kembali di kamar Aisyah. Wajahnya tenang, namun sorot matanya penuh dengan rahasia yang seakan hendak meledak. "Aisyah," ucapnya lirih, "kau harus tahu kebenaran sebelum badai ini menghancurkan segalanya." Aisyah menatapnya dengan mata penuh air, tubuhnya bergetar. Ia sudah terlalu lelah dengan segala permainan tradisi dan persaingan yang membara. Laila menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku bukan sekadar penjaga tradisi. Aku adalah istri pertama yang gagal melewati ujian ini bertahun-tahun lalu. Mereka menahanku di sini sebagai saksi, agar setiap wanita baru belajar dari kehancuranku." Suara Laila pecah, dan Aisyah terdiam membeku. Jantungnya seolah berhenti. Semua teka-teki yang menghantui pikirannya kini mulai terjawab, tetapi jawaban itu jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Di saat bersamaan, pintu kamar terbuka keras. Zaid, Khalid, Umar, dan Fayat masuk dengan wajah tegang. Pertengkaran di antara mereka sudah tak terbendung lagi. Khalid langsung berdiri di samping Aisyah, melindunginya dengan penuh keberanian. "Aku tidak peduli pada tradisi ini," teriaknya. "Aisyah berhak menentukan jalannya sendiri. Dan aku mencintainya." Suasana meledak, suara bentakan dan tudingan saling bersahut-sahutan, membuat udara kamar bergetar penuh amarah. Aisyah tak kuasa lagi. Dengan suara bergetar ia berdiri di tengah mereka semua. "Cukup," teriaknya, air mata bercucuran di pipi. "Aku bukan boneka kalian. Aku manusia dengan hati dan kehormatan. Jika cinta kalian hanya melahirkan kebencian di antara saudara, maka lebih baik aku pergi, meninggalkan segalanya." Ucapannya membuat keempat pria itu terdiam, bahkan Laila pun menutup wajahnya dengan tangisan. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Aisyah merasa ia memegang kendali atas hidupnya sendiri. Meski keputusan akhir masih belum jelas, satu hal pasti, malam itu, di dalam istana yang megah namun penuh luka, kebenaran telah terungkap. Tradisi yang selama ini mengikat akhirnya goyah, dan takdir Aisyah kini bergantung pada keberanian hatinya sendiri. Hening yang mencekam setelah teriakan Aisyah membuat seluruh ruangan seakan membeku. Keempat pria itu menunduk, masing-masing dengan perasaan bercampur aduk. Zaid menggertakkan rahang, berusaha mempertahankan wibawanya. Umar menatap lantai, seolah tak sanggup melihat penderitaan Aisyah. Fayat yang sejak awal diam, akhirnya membuka suara, "Saudara-saudaraku, kita telah lupa. Tradisi ini seharusnya menjaga, bukan menghancurkan." Kata-kata itu menusuk hati semua yang hadir, membuat dada Aisyah bergetar. Khalid masih berdiri teguh di sisi Aisyah, menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. "Jika kau benar-benar ingin pergi, Aisyah, aku akan ikut. Aku tidak ingin hidup tanpa dirimu. Biarlah semua harta, kehormatan, dan tradisi ini runtuh, asal kau tetap bersamaku."
Pengakuan itu membuat ruangan gemetar oleh emosi. Zaid menoleh tajam, tapi tak sanggup menampik kekuatan kata-kata adiknya. Laila yang sejak tadi terisak, maju perlahan. Dengan suara yang serak, ia berkata, kebenaran akhirnya keluar. Tradisi ini harus berakhir, atau kita semua akan hancur dalam kebencian. Ia menatap Aisyah dengan senyum pahit. Engkau telah melakukan apa yang dulu tidak bisa kulakukan, berdiri melawan. Engkau telah membebaskan dirimu, juga aku. Air matanya jatuh, seakan menutup luka lama yang selama ini membelenggunya. Aisyah menggenggam tangannya sendiri erat-erat, lalu mengangkat wajahnya. Aku tidak ingin memilih di antara kalian, bukan karena aku ragu, tetapi karena aku ingin hidupku bukan ditentukan oleh perpecahan. Jika aku tetap di sini, maka izinkan aku hidup dengan martabat, bukan sebagai ujian, bukan sebagai simbol. Aku ingin menjadi seorang istri yang dicintai karena diriku, bukan karena tradisi. Suaranya bergetar, namun penuh kekuatan. Keempat pria itu terdiam. Zaid menunduk, Umar menitikkan air mata, Fayad menghela napas panjang, dan Khalid menatap Aisyah dengan senyum penuh keyakinan. Malam itu, istana yang selama ini menjadi saksi kebekuan tradisi, akhirnya goyah oleh keberanian seorang wanita. Takdir Aisyah mungkin masih panjang, tapi satu hal jelas, ia telah menulis jalannya sendiri, dan tidak ada lagi yang bisa mengikatnya selain hatinya sendiri. Fajar menyingsing di atas istana yang semalaman penuh dengan air mata dan amarah. Cahaya keemasan menembus jendela kaca patri, seakan membawa harapan baru. Namun di balik keindahan itu, Aisyah masih berdiri di persimpangan takdir. Ia telah menyuarakan keberaniannya, namun bayang-bayang tradisi keluarga Arab itu belum benar-benar sirna. Setiap detik, ia merasakan tatapan yang menimbang, menguji, sekaligus menahan. Zaid akhirnya mendekat, suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. Aisyah, aku mengaku salah. Aku terlalu terpaku pada aturan lama hingga lupa bahwa yang kami hadapi adalah seorang wanita bernyawa, bukan sekadar simbol kehormatan. Jika engkau memilih pergi, aku tidak akan menahanmu. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Untuk pertama kalinya, pria yang keras hati itu menunjukkan sisi rapuhnya. Namun sebelum Aisyah menjawab, Khalid kembali menegaskan perasaannya. Ia meraih tangan Aisyah dengan penuh keyakinan. Engkau bukan hanya istri dalam tradisi ini. Engkau adalah wanita yang membuatku berani menentang segalanya. Jika pergi adalah pilihanmu, maka biarkan aku ikut. Aku ingin bersamamu, meski harus meninggalkan segalanya. Ucapan itu membuat Umar dan Fayad terdiam, tak kuasa menahan air mata. Laila, yang selama ini menjadi saksi sekaligus bayangan masa lalu, menatap Aisyah dengan senyum yang getir namun lega. Engkau telah menghancurkan rantai yang selama ini mengikatku. Jangan sia-siakan kebebasan itu, Aisyah. Jadikan hidupmu milikmu sendiri, bukan milik siapapun. Kata-kata Laila mengalir seperti doa, membuat hati Aisyah semakin mantap. Dengan napas bergetar, Aisyah akhirnya berkata, aku akan pergi. Bukan karena aku tidak menghargai kalian, tapi karena aku ingin hidup sebagai diriku sendiri. Jika ada cinta yang tulus, maka biarlah ia mengikutiku tanpa paksaan. Ruangan itu terdiam, namun mata semua orang berkaca-kaca. Malam-malam penuh misteri dan ketegangan kini berakhir, digantikan dengan satu kepastian, Aisyah telah memilih kebebasan, meski jalan yang akan ditempuhnya masih penuh badai. Langkah Aisyah meninggalkan istana terasa seperti menanggalkan beban sekaligus merobek hatinya sendiri. Di belakang, ia bisa mendengar isak tangis samar Laila, juga napas berat para suaminya yang kini tak lagi menahan. Pintu besar berlapis emas tertutup perlahan, dan dengan itu pula babak baru hidupnya dimulai. Untuk pertama kalinya, Aisyah berdiri di luar dinding megah yang selama ini menjadi penjara, menatap hamparan padang pasir luas yang menunggu. Khalid menyusulnya, tetap setia pada ucapannya. Ia menatap Aisyah dengan sorot mata penuh keberanian. Aku sudah meninggalkan segalanya, katanya dengan suara bergetar. Kini aku hanya ingin berjalan bersamamu, apapun risikonya.
Aisyah menahan air mata. Ada bagian dari dirinya yang ingin memeluk Khalid dan percaya pada cintanya, tapi ada pula bagian yang masih takut pada masa lalu, pada tradisi, pada luka yang bisa saja kembali. Sementara itu, Zaid, Umar, dan Fayat menatap dari kejauhan. Tidak ada lagi amarah, hanya penyesalan yang mendalam. Umar menunduk, berbisik lirih, "Semoga engkau bahagia, Aisyah." Zaid menahan genggamannya sendiri, menolak menunjukkan kelemahan, meski matanya berkaca-kaca. Dan Fayat, yang sejak awal jarang bicara, akhirnya berdoa pelan, "Ya Allah, lindungi dia dalam jalan barunya." Doa itu melayang ke angkasa, seakan menjadi restu yang tak pernah terucap langsung. Perjalanan itu tidak mudah. Padang pasir membentang, panas menyengat, dan masa depan penuh tanda tanya. Namun di setiap langkah, Aisyah merasakan sesuatu yang baru, kebebasan. Ia tidak lagi merasa seperti burung dalam sangkar emas. Meski angin gurun menerpa wajahnya dengan keras, ia justru merasakan kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya. Ia tahu, luka ini akan menjadi bagian dari perjalanan, tetapi juga akan menjadi sayap yang membawanya terbang lebih tinggi. Malam itu, ketika bintang bertaburan di langit gurun, Aisyah duduk bersama Khalid di samping api unggun kecil. Ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, telah membebaskanku. Aku tidak tahu kemana jalan ini membawaku, tapi aku tahu aku tidak sendiri." Di sampingnya, Khalid menggenggam tangannya erat. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan yang penuh air mata itu, Aisyah merasakan damai yang lahir dari keberanian memilih jalannya sendiri. Hari-hari Aisyah di gurun bersama Khalid berjalan penuh perjuangan. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan istana, namun setiap detik dipenuhi rasa lega karena bebas dari belenggu tradisi. Meski begitu, kebebasan itu datang dengan harga mahal, bayang-bayang masa lalu selalu mengikuti, seakan gurun yang luas pun tak mampu menutupi jejak luka. Malam-malamnya masih dihantui mimpi buruk tentang tatapan Zaid, tangis Umar, dan doa lirih Fayat. Khalid, meski penuh cinta, tak luput dari beban. Ia sering termenung, menatap api unggun dengan mata kosong. "Aku sudah melawan keluargaku sendiri," bisiknya suatu malam. "Kadang aku takut, apakah aku sudah benar?" Aisyah menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa cinta mereka bukan sekadar kebahagiaan, melainkan juga sebuah pertarungan melawan bayang-bayang darah dan kehormatan. Suatu sore, kabar mengejutkan datang dari utusan yang mencari mereka. Zaid jatuh sakit parah, tubuhnya melemah karena beban hati dan rasa bersalah. Umar meminta Aisyah kembali, berharap kehadirannya bisa membawa damai bagi keluarga yang tercerai-berai. Aisyah terdiam, dadanya terasa terhimpit. Pergi berarti mengorbankan kebebasannya, tetapi tinggal berarti membiarkan luka keluarga itu semakin dalam. Khalid menatapnya penuh dilema. "Aku tidak ingin memaksamu," katanya lirih. "Namun aku tahu, bagian dari hatimu masih terikat pada mereka. Jika kau ingin kembali, aku akan mengantarmu. Jika kau memilih tetap di sini, aku akan tinggal bersamamu sampai akhir hayat." Kata-kata itu menghantam hati Aisyah. Ia sadar, kebebasan sejati bukan hanya meninggalkan, tapi juga berani menghadapi apa yang ditinggalkan. Dengan mata berkaca-kaca, Aisyah akhirnya berbisik, "Aku harus kembali. Bukan untuk menyerahkan diriku pada tradisi, tapi untuk mengakhiri luka yang belum sembuh." Keputusan itu membuat angin gurun berembus lebih kencang, seakan alam pun tahu bahwa langkah Aisyah berikutnya akan menentukan akhir dari semua badai yang pernah ia hadapi. Perjalanan kembali ke istana terasa lebih berat daripada saat Aisyah meninggalkannya. Setiap langkah seakan menambah beban di pundaknya, namun tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Khalid berjalan di sampingnya, menjaga dalam diam. Saat gerbang emas megah itu kembali terbuka, semua kenangan pahit menyeruak, malam pernikahan penuh air mata, jeritan hati, dan keputusan yang mengubah segalanya. Di dalam aula utama, suasana hening menyambut kedatangan mereka. Zaid terbaring lemah di atas ranjang istana, wajahnya pucat,
matanya sayu namun tetap bersinar melihat Aisyah. Umar berdiri di sampingnya, menahan tangis, sementara Fayat duduk bersila, berdoa dengan suara lirih. Ketiganya seakan telah menunggu momen ini, momen yang menentukan apakah luka mereka bisa sembuh atau selamanya menganga. Aisyah melangkah maju, menatap Zaid dengan mata berkaca-kaca. "Aku kembali bukan untuk tunduk, tapi untuk mengakhiri semua luka," ucapnya tegas, meski suaranya bergetar. Zaid menggenggam tangannya dengan lemah, air mata jatuh dari sudut matanya. "Maafkan aku, Aisyah, maafkan kesombonganku yang pernah membuatmu menderita." Kalimat itu pecah dalam keheningan, membuat Umar dan Fayat tak kuasa menahan tangis. Khalid yang berdiri di belakang akhirnya bersuara, "Cinta bukanlah penjara, dan tradisi bukan alasan untuk menghancurkan jiwa. Hari ini, biarlah kita belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksa." Kata-kata itu menggema di aula, seakan menjadi mantra yang menyadarkan semua hati. Umar mendekat dan berlutut di hadapan Aisyah. "Kami tidak akan lagi mengekangmu. Jika kau ingin hidup dengan Khalid, maka itulah jalanmu. Aku hanya memohon, tetaplah menjadi keluarga dalam doa-doamu." Air mata Aisyah jatuh deras, namun kali ini bukan karena luka, melainkan kelegaan. Ia merasa rantai yang selama ini membelenggu akhirnya patah. Malam itu, di bawah cahaya lampu istana yang temaram, bukan lagi ada penguasa dan tawanan, melainkan manusia yang sama-sama terluka, saling memaafkan. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan bahwa akhir dari penderitaan bukanlah perpisahan, melainkan keberanian untuk kembali dan memberi maaf. Hari-hari berikutnya di istana berubah menjadi babak baru yang tak pernah dibayangkan Aisyah. Tidak ada lagi dinding dingin yang membatasi, tidak ada lagi aturan yang mencekik. Ia kini berjalan, dengan kepala tegak, dihormati bukan karena statusnya sebagai istri, melainkan karena keberanian yang telah ia tunjukkan. Luka masa lalu mulai sembuh, perlahan tapi pasti, digantikan oleh rasa damai yang lama dinanti. Khalid selalu setia berada di sisinya, sementara Zaid, Umar, dan Fayat belajar melepaskan ego mereka. Hubungan yang dulu dipenuhi persaingan dan ambisi kini berubah menjadi persaudaraan yang lebih tulus. Aisyah pun menyadari, bahwa cinta bukanlah soal memiliki, melainkan soal memberi ruang untuk orang lain menemukan kebahagiaannya sendiri. Suatu malam, Aisyah berdiri di balkon istana, menatap bintang-bintang di langit Arab yang berkilauan. Angin gurun berembus lembut, membawa bisikan masa lalu sekaligus janji masa depan. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua penderitaan yang pernah ia lalui bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebebasan sejati. "Jika suatu hari nanti aku tiada," bisiknya dalam hati, "aku ingin kisah ini dikenang bukan sebagai cerita penderitaan, melainkan bukti bahwa keberanian seorang wanita mampu mengubah dunia kecilnya sendiri." Dengan doa itu, Aisyah menutup matanya, menikmati malam yang damai, malam pertama yang benar-benar ia miliki dalam kebebasan. Dan begitulah kisah Aisyah berakhir. Dari seorang wanita sederhana Indonesia yang dijadikan simbol pernikahan demi tradisi, hingga menjadi lambang keberanian yang menolak menyerah. Kisahnya adalah pengingat, bahwa setiap jiwa berhak memilih jalan hidupnya, meski dunia mencoba memaksakan jalan lain. Terima kasih kepada semua penonton setia channel YouTube ini, yang selalu mendengarkan cerita hingga akhir. Semoga kisah Aisyah ini bisa menjadi pelajaran, bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan dari keberanian hati yang memilih dengan tulus. Saya berdoa, semoga setiap langkah hidup Anda semua diberkahi dengan kebahagiaan, kekuatan dalam menghadapi cobaan, serta keberanian untuk memilih jalan yang terbaik. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, memberikan kesehatan, rezeki yang luas, dan ketenangan dalam setiap hari.